Selamat takwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita sama-sama baru saja usai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dengan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat subuh kita selalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap Ahad subuh kita akan mengadakan kajian subuh yang insya Allah pada hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Haji Nana Burhana. Kepada jamaah kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Marilah kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Dan mari kita jadikan momentum Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kehidupan kita. Sebab tidak ada lagi jaminan terkecuali jaminan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan kita masih ada umur panjang, mari kita hidupkan Ramadan ini dengan rangkaian kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita dan juga lingkungan kita. Dan perlu kami sampaikan juga sekedar informasi saja kepada warga Gang 4 Blok D bahwa hari ini ataupun besok wilayah kita akan diaspal. Oleh karena itu kami mengharapkan untuk sama-sama mengkondisikan wilayahnya kita agar nanti pada waktu pengaspalan tidak ada lagi parkiran motor atau mobil di jalan. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada warga. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan alladzi huwa ruknun min arkanil Islam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami' Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Husein Pelu beserta para staf-stafnya. Ma'asyiras shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Di pagi hari yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga tidak terasa para jemaah sekalian dengan berjalannya waktu. Kita lagi melaksanakan ibadah puasa yang ke-8 harinya. Yang seminggu yang lalu kita tunggu-tunggu Sabtu apa Minggu, Sabtu apa Minggu. Bahkan baru masuk kapan lebarannya sih Pak? Ya kalau Ramadan 30 hari, lebarannya Senin. Berarti besok. Ya kalau yang mulainya Minggu, berarti lebarannya ya hari Selasa. Mudah-mudahan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menuntaskan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sahabat Salman Al-Farisi pernah meriwayatkan ketika akhir bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Jum'ahnya menyampaikan dalam khutbahnya itu dengan kata-kata ayyuhan nas qad adhallukum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin qad ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailahu tatawuan, yang artinya wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah dinaungi
dengan bulan yang sangat agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Di dalamnya terjadi Lailatul Qadar, yaitu pahalanya jika kita melaksanakan ibadah pada malam itu, Allah akan memberikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Bukti para jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Saya yakin di luar bulan Ramadan jemaah subuh enggak seperti ini. Dan saya yakin di luar bulan Ramadan para kaum muslimin dan muslimat mereka bersodakoh tidak sama seperti bulan Ramadan. Bahkan yang bersodakoh itu yang ikut berpartisipasi dalam rangka berbuka puasa dan untuk kepentingan ibadah pada bulan suci Ramadan bukan hanya golongan orang-orang muslim saja. Tahu-taunya orang non-muslim pun juga mereka ikut-ikutan. Pak, saya ikut berpartisipasi boleh kan? Boleh. Saya ngasih aqua sekian puluh dus boleh? Ya boleh. Udah terima saja. Benar-benar dibuktikan keberkahan bulan Ramadan. Bahkan bertambah rezekinya bagi orang-orang mukmin. Maka dari itu, mari kita gunakan bulan Ramadan ini seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena tidak menjadi jaminan tahun depan usia kita masih ada pada bulan Ramadan. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita tahun kemarin masih hidup, tahun kemarin masih sehat, kemudian tahun ini udah wafat atau tahun ini dalam keadaan sakit. Ibadah puasa di bulan Ramadan bukan hanya kita untuk menggugurkan rukun Islam saja, bukan hanya untuk melaksanakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Akan tetapi puasa di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Sesuai dengan yang hadis sering kita dengar dari guru-guru kita. Man soma Ramadana wa qama lailahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa ibadah puasa di bulan Ramadan wa qama lailahu dan sholat sunnah di malam harinya, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, atau sholat sunnah tasbih jika ada kesempatan. Imanan wahtisaban, puasa dan sholat sunnahnya itu disertai dengan iman. Wahtisaban, dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang pernah diperbuat. Maka dalam Al-Qur'an para jemaah sekalian, jika kita buka hikmah puasa itu hanya satu. Jadi temanya pengajian subuh ini hikmah daripada puasa. Di dalam Al-Quran hikmah puasa hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun. Kata Allah, agar kalian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Agar kalian menjadi golongan orang-orang yang terpelihara dari perbuatan maksiat. Agar kalian menjadi orang-orang yang dihindarkan dari perbuatan maksiat. Ibadah puasa yang akan mengangkat derajat kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, yaitu puasanya yang disertai dengan imanan wahtisaban. Dalam arti puasanya itu benar-benar dijaga dari berbagai macam yang membatalkan puasa, dan dijaga dari berbagai macam yang membatalkan pahalanya puasa. Alhamdulillah,
kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui mulainya puasa dan berbukanya puasa. Speaker di setiap masjid, di setiap mushola ada. Waktunya imsak dikumandangkan, waktunya adzan subuh dikumandangkan. Sebenarnya jika dikumandangkan kata-kata imsak, artinya imsak itu tahan makan, tahan minum, stop makan, stop minum. Waktu sahur masih ada, cuman waktunya hampir habis. Ibarat kita bawa motor atau mobil itu sen mau belok dikasih sen, nggak bakalan lurus terus. Maka dari itu para ulama ahli fikih berijtihad ngasih tahu kepada kita ketika kita kesiangan bangunnya, lagi enak-enak makan, kemudian di Masjid Darussalam At-Taqwa, para kaum muslimin dan muslimat, waktu imsak telah tiba. Imsak, ya imsak. Artinya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, tahan makan, tahan minum, jangan diterusin. Makanan yang ada di mulut, kunyah, telan, minum, udah. Jangan nambah lagi. Yang lagi ngerokok udah sampai mereknya ya. tiga kali nyedot, udah sedot, buang, udah. Jangan nyambung lagi. Dikhawatirkan masih dalam keadaan menikmati ngunyah makanan atau minum lagi enak-enak ngerokok, tiba waktu subuh. Jika makanan masih ada di mulut kita, tiba-tiba waktu subuh datang, maka makanan yang ada di mulut kita wajib dikeluarkan, wajib dimuntahkan. Kenapa? Karena kita udah memasuki waktu puasa. Karena waktu puasa itu dari mulai terbit fajarnya subuh sampai masuk waktu sholat maghrib. Kurang lebih di Indonesia kalau dihitung berpuasa hanya 13 jam. Ini waktu normal. Jadi andaikan tiba waktu subuh, makanan yang dikunyah ditelan, maka puasanya nggak jadi. Tapi di siang hari meskipun puasanya nggak jadi, wajib imsak. Wajib imsak itu wajib menahan lapar dan haus, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu juga dengan masuknya waktu sholat maghrib. Ini yang sering keliru dan kita milih yang mana? Di sono udah ada yang adzan, di sono masih sholawatan, di sono masih tahlilan, di sono masih udah Allahu Akbar. Ini mana yang benar sih? Nah, untuk kita jangan sembarangan. Kita mendingan belakangan aja. Maka dianjurkan ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Imsak itu pun juga ihtiyat, kehati-hatian. Jangan sampai udah masuk waktu sholat subuh kita masih makan sahur. Begitu juga masuk waktu maghrib kita kudu ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Daripada kita berbuka puasa belum masuk waktu maghrib, mendingan lebih aja. Beda 5 menit, belum masuk waktu maghrib kita udah makan, batal puasanya. 1 menit lagi, belum masuk waktu maghrib, kita udah makan, kita udah minum, udah makan kolak, tibang 1 menit lagi, puasanya nggak jadi. Maka beberapa kali di masjid saya ingetin, mungkin dari 6 tahun yang lalu, itu bedanya 5 menit. Di TV belum pada adzan, di sono udah dikumandangkan adzan. Besoknya saya paranin,
dosa kamu. Belum maghrib udah dikumandangkan adzan. Tapi itunya udah bunyi, Pak. Awas, itu kan bikinan manusia. Udah dikasih tahu belum lama, 2 tahun yang lalu. Terjadi lagi. Pas saya mimpin buka puasa, saya panggil pengurus muadzin. Itu kemarin salah. Buktinya banyak yang komplain para jemaah sama saya. Padahal Mukarramah belum maghrib, udah dikumandangkan adzan. Emang benar, saya juga nggak percaya waktu itu. Karena jam di saya pas di musola, pas. Kata saya, emang kalau yang jadi patokan itu bel, jadwal, cabut, matiin dulu. Jadi matiin. Pas saya mimpin berbuka puasa, baru mulai doa. Bedug udah dipukul, dung. Ya bocah-bocah pada bubaran maghrib. Saya ke kantor, yang di kantor bengong. Masa udah ya? Kan udah bedug. Belum maghrib, Pak. Tuh, siapa yang salah tuh? Untung saya belum minum. Emang gak disediain air. Saya kan udah ngasih tahu, cabut dulu colokannya. Taunya dicolokin sama tukang nambah bedung. Itu batal semuanya itu. Makanya hati-hati. Orang yang mengumandangkan adzan maghrib belum waktunya berbuka puasa, awas. Tanggung jawab dosanya, tanggung sendiri. Makanya untuk ihtiyat, kita mendingan belakangan saja. Kembali. Hikmah puasa yang disebutkan dalam Al-Quran hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun. Agar kalian, kata Allah, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hitung huruf takwa itu ada 4. Yang pertama huruf ta. Yang kedua huruf qaf. Yang ketiga huruf waw. Yang keempat huruf ya. Ulama Arab mereka sering mengartikan. Setiap satu huruf itu diartikan atau dikasih makna. Yang pertama huruf ta diartikan dengan makna tawaddu. Artinya tawaddu itu rendah hati. Bukan tawaddu tahu warna duit. Alhamdulillah, Pak. Di gang saya mah hasil puasa tawaddu. Oh iya, syukur deh. Emang kenapa? Tahu warna duit, Pak. Yang cepek merah. Yang abu-abu 2000 perak. Bukan itu maksud tawaddu. Rendah hati. Lawan daripada tawaddu takabur. Sombong. Angkuh. Makanya orang yang bertakwa itu bukan orang yang sombong. Bukan orang yang angkuh. Yang disebut orang sombong itu dirinya merasakan lebih hebat daripada orang lain. Maka ada orang sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan banyak pengikutnya. Bahkan ada orang sombong dengan ilmunya. Ustadz sombong, kiai sombong, ulama sombong. Masa iya? Iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ahli tafsir yang memberikan nama itu Azazil. Itu makhluk Allah, alim, ahli ibadah. Sebelum diperintahkan sujud hormat ke Nabi Adam alaihi salam, itu iblis bareng-bareng dengan malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lamanya 70 tahun. Setelahnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam karena Nabi Adam diberikan kelebihan oleh Allah yaitu ilmu. Maka Allah memerintahkan sujud hormat kepada para malaikat. Para malaikat mereka sujud hormat illa iblisa aba wastakbaro, kecuali iblis
dia enggan dan dia menyombongkan diri untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Maka dalam Al-Quran dikisahkan dalam surah Shad, iblis itu ditegur oleh Allah, ditanya oleh Allah, bukannya Allah tidak tahu, cuman agar kita mengetahui alasan iblis. Kata Allah, ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, apa yang menghalang-halangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu derajatnya merasakan lebih tinggi daripada Adam? Iblis menjawab, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih hebat, lebih mulia daripada tanah. Inilah kesombongan iblis. Katanya api lebih hebat, lebih mulia, lebih istimewa daripada tanah. Udah sombong, jawabannya salah lagi. Bagi orang yang pernah ngaji ilmu mantik, itu disebut jahlul murokab. Bodohnya rangkep-rangkep, merangkap. Udah sombong, tolol lagi. Salah lagi jawabannya. Katanya api lebih hebat daripada tanah. Api itu perusak, penghancur. Kalau tanah itu memberikan kesuburan, memberikan kesehatan, setiap hari yang kita makan tumbuh di mana? Di tanah. Air yang kita minum, yang asalnya air tidak ada rasanya, kemudian dicampur, ada rasanya yang manis, ada yang asam, ada yang ada pedas-pedasnya. Itu semuanya adanya di tanah. Jawabannya salah. Kemudian karena dengan kesombongan iblis, Allah mengutuk iblis. Fakhruj minha. Keluarlah kamu wahai iblis dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang dikutuk. Makhluk yang hina karena dengan kesombongan. Itulah Allah mengutuk iblis, kesalahannya cuma hanya satu. Itu karena gara-gara sombong. Karena gara-gara angkuh merasakan dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Dengan kisah ini bisa diambil pelajaran oleh kita para jemaah sekalian. Siapapun yang memberikan nasihat sama kita, siapapun yang ngajak kebaikan kepada kita, ikutin. Kita terima nasihatnya, ikutin ajakannya. Meskipun itu orang lebih muda daripada kita. Meskipun orang itu masih muda atau masih kanak-kanak. Kalau nasihatnya itu baik, kita berhak untuk mengikutinya. Kan sekarang lagi ngetop-ngetopnya orang pada ngejar titel. Titel itu paling diutamakan bagi orang yang mau kerja di pemerintahan maupun di masyarakat. Sehingga ada orang yang titelnya banyak enggak mau mendengarkan nasihat orang yang tidak punya titel. Subuh ada kuliah subuh di Masjid Jame Darussalam At-Taqwa. Yang ceramah siapa? Ustadz Dana. Ya, Ustadz Dana enggak punya titel. Gua kan doktor, profesor. Enggak kecuali kalau titelnya lebih banyak daripada saya udah S3, kalau S7 saya mau datang. Itu orang sombong. Kita nggak boleh para jemaah sekalian, siapapun yang memberikan nasihat, apalagi bapak-bapak, jangan mentang-mentang menjadi kepala keluarga, istrinya ngasih nasihat,
sebagai suami enggak nerima, diam lu. Gua yang hak berikan nasihat sama lu. Gua kan atasan lu, itu enggak boleh. Ini ada kalanya istrinya ngasih tahu sama suaminya, Pak berjamaah Pak. Lah sama aja sholat subuh. Di rumah 2 rakaat, di masjid 2 rakaat. Beda Pak, sama 2 rakaat. Iya rakaatnya sama, tapi pahalanya beda Pak. Udah diem dah, gua juga tahu dari dulu. Ini suami yang sombong. Ya Allah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maaf kan saya membahas fikih di sini udah hatam tentang ibadah. Jangan sampai pelajaran yang kita udah kaji sia-sia. Kita amalkan. Ini tempat kan udah bagus. Dulu waktu saya pertama ngajar di sini kan masih gerah. Sekarang udah adem, betah di masjid itu dalam keadaan tempat bersih, kemudian dingin di siang hari maupun di malam hari. Dulu sebelum Ramadan, bapak-bapak kan jarang berjamaah di sono di tempat saya. Dia nungguin saya lama sampai ngantuk. Bahkan pernah nungguin asar, kan saya suka baca Quran, kemudian ditafsirkan, saya buka tafsir Munir. Dia sambil duduk sampai ketiduran. Begitu udah selesai, dia melek. Ih Ustaz enak juga ya tinggal di musola. Ya makanya orang kebangetan kalau merasa enggak betah duduk di masjid, duduk di musola, atau duduk di majelis taklim. Inilah pertama makna atau arti daripada huruf ta, yaitu adalah tawadhu. Maka selesai puasa di bulan Ramadan, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah saya ini udah termasuk golongan orang yang tawadhu, rendah hati, atau cuman hanya tahu warna duit? Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang keduanya huruf qaf. Qaf itu diartikan qanaah. Artinya qanaah itu menerima seadanya. Menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit maupun banyak. Sedikit disyukurin, banyak pun juga disyukurin. Masa buka puasa cuman gorengan sama buras doang? Yang lainnya dong. Coba cariin kolak. Masa masih segede gini kagak ada kolak? Itu namanya bukan orang qanaah. Lawan daripada qanaah adalah rakus. Udah punya jabatan, kemudian nyari sampingan yang lainnya, sehingga orang lain tidak dikasih kesempatan untuk meraih kebahagiaan dunia, untuk mencari keuntungan dunia. Dia hanya memperkaya dirinya. Nah, orang yang bertakwa tidak seperti itu. Tapi orang yang bertakwa memberikan kesempatan kepada orang lain. Bahkan para jemaah sekalian, dengan sifat qanaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memakan makanan yang dimasak hari kemarin. Kalau hari ini keluarga beliau masak sore-sore belum habis, disedekahin sama orang lain, disedekahin sama tetangganya. Kalau kita kan lain. Hari ini enggak habis, masukin ke kulkas, lumayan buat besok. Rasul tidak pernah seperti itu. Tapi kan Pak lumayan besok kita takutnya enggak dapat makanan lagi. Dikhawatirkan besok kita enggak makan. Selama masih hidup, Allah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudiuha. Tiada hewan yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Dan Allah tahu tempat tinggalnya. Dan Allah mengetahui tempat penitipan makanannya. Maka ini
manusia ini disebutkan oleh ulama makhluk yang paling rakus. Makhluk yang paling qanaah, yang paling tawakal adalah burung. Burung coba nih, sebentar lagi mereka pada terbang. Walet nyari makanan ke pinggir laut. Burung-burung yang lain pun juga mereka pada nyari makanan. Sore-sore pada pulang ke sarangnya. Tempat makanannya udah pada penuh. Udah. Burung-burung itu tidak menyimpan untuk sarapan besok. Besok nyari lagi. Kita mah ada rasa khawatir. Belum tentu besok masih hidup, kita udah menyiapkan untuk sarapan. Padahal Allah sendiri udah menyiapkan untuk makanannya, untuk tempat tinggalnya. Bisa dibuktikan kan para jemaah sekalian, istri kita sebelum punya anak itu air susunya belum ada. Tapi begitu lahir, air susunya keluar. Mungkin disedot bapaknya kali bukan. Emang itu Allah menyediakan untuk anaknya. Saya baca dalam kitab Mabadi'i Zuhur, ya Allah. Sebelum Allah menciptakan burung-burung, Allah ciptakan dulu untuk makanannya. Tanaman-tanaman yang ada di kebun-kebun. Kemudian tanaman itu berbuah. Kemudian pada jatuhan, bertebaran, tumbuh banyak. Kemudian Allah ciptakan burung. Maka burung-burung itu kan banyak makanannya buah-buahan. Kalau kita buka dalam Al-Quran, makanan para penghuni surga itu buah-buahan. Coba lihat Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarotin. Tuh. Min samarotin. Setiap mereka para penghuni surga diberikan rezeki min samarotin. Rezeki berbentuk buah-buahan. Buka dari awal sampai akhir, enggak ada cerita dalam Al-Quran penghuni surga makan nasi padang, warteg, enggak ada. Atau nasi kucing, enggak ada. Yang dimakan itu adalah buah-buahan. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan nama buah-buahan? Wattini wazaitun. Tuh, demi buah tin, demi buah zaitun. Karena dari buah-buahan itu bisa dijadikan herbal. Buktikan dari buah-buahan. Burung-burung pada sehat karena makan buah-buahan. Nggak pernah ada burung setruk, nggak ada. Kambing juga nggak ada yang setruk. Kenapa? Yang dimakan oleh kambing cuma hanya rumput-rumput aja. Golongan rumput, nggak yang lainnya. Ya Allah, kalau kita perhatikan benar-benar manusia paling rakus. Rumput dimakan coba. Buah-buahan dimakan. Makanan kambing dimakan. Coba kalau kita beli nasi di warung yang dibungkus kan, di pecel lele, itu ada rumputnya. Ini makanan ini. Makanan kambing kok dimakan sama kita. Ya Allah, ada ketimun. Kemudian makanan burung. Ketimun kan makanan burung, dimakan juga. Itu untuk burung, kita yang makan. Burungnya dimakan lagi. Makanan kambing nih kemakan, kambingnya dimakan lagi. Makanan sapi dimakan, sapinya dimakan juga. Benar-benar rakus. Makanan kita kan dari beras. Beras itu makanan burung juga. Ya Allah, berasnya dimakan, burungnya dimakan. Wajar. Penyakitnya macam-macam. Karena makanan untuk makhluk lain dimakan juga oleh kita. Makhluknya dimakan juga. Benar-benar manusia adalah makhluk yang paling rakus. Orang-orang dulu makanya pada sehat mereka. Karena pola makannya diatur. Orang-orang Madinah mereka yang orang dulu itu enggak ada yang stroke. Padahal favorit makanan mereka itu adalah daging kambing. Di kita mah kalau usia udah lebih 50 tahun melihat daging kambing, daging kambing. Kan kenapa? Takut stroke. Kenapa ya? Kok di kita bisa terjadi seperti itu?
Karena yang dimakan bukan hanya dagingnya, jeroannya pun juga dimakan. Cuman tainya sama bulunya yang nggak dimakan. Semuanya dimakan. Ya Allah, inilah orang yang bertakwa, qanaah, tidak rakus. Kemudian yang ketiga huruf waw. Waw itu diartikan waro. Jare wong Jawa, waro itu api. Boten sembarangan kang den pangan. Yang disebut orang waro itu tidak mau makan yang subhat, apalagi yang haram. Makanya kemarin di Al-Mukarramah saya membaca hadis innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Saya kalau malam ada kegiatan di Al-Mukarramah baca hadis arba'in, mulainya jam 10 sampai jam 12 malam. Makanya ini tidur kalau nggak salah baru 1 jam. Jam 2 belum bisa tidur. Setengah 3 kayaknya merem. Ada yang teriak sahur-sahur, udah bangun lagi. Dan memang tujuannya untuk menghidupkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah ada yang nemenin baca kitab hadis arba'in di Al-Mukarramah. Ada beberapa ustadz mereka dari pesantren, nggak ikut pasaran ke pesantren lain, malah ikut di sini karena dikasih tahu sama kawannya. Udah lu daripada nganggur di Jakarta. Tahun kemarin alhamdulillah menghatamkan tafsir surah Yasin. Sekarang lagi membaca hadis arba'in, baru hadis ke-20. Berarti 20 hadis lagi. Ya dulu di sini udah dibaca hadis arba'in. Tapi saya sendiri yang baca belum bisa-bisa, apalagi mengamalkannya, apalagi yang cuman hanya mendengar. Nah orang takwa itu nggak mau makan yang subhat. Yang subhat itu tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. Orang yang bertakwa yang subhat aja nggak mau makan, apalagi yang haram. Maka dulu udah dikaji di sini, emangnya yang subhat itu termasuknya haram atau boleh? Ada 2 pendapat. Ulama ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Itu semuanya jawabannya ada dalam hadis arba'in. Ya dalam keadaan kepepet, moneter banget, peceklik banget. Ada yang subhat, udah terima saja. Karena ada dalilnya. Kemudian yang terakhir huruf takwa itu adalah ya. Ya itu diartikan dengan yakin. Orang yang bertakwa itu keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah yang memberikan manfaat kepada dirinya. Yakin hanya Allah yang bisa menghindarkan kemadorotan dari dirinya. Maka dari itu para jemaah sekalian, kita mampu puasa, kita bisa ngikutin sholat berjamaah subuh, kita yakin ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kehebatan kita, bukan kejeniusan kita. Maka ada sebuah bacaan dan alangkah baiknya jangan ditinggalkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan dilagukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ada 5 kata. Kalimat tasbih subhanallah. Keduanya kalimat hamdalah, alhamdulillah. Ketiganya kalimat tahlil, la ilaha illallah. Keempatnya kalimat takbir, Allahu akbar. Keempatnya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang disebut dengan kalimat hauqalah. La haula, tiada daya dan tiada upaya bisa menghindari perbuatan maksiat dan tiada kekuatan untuk melakukan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Nah, kita ini bisa hadir
di majelis yang sangat mulia ini, di Masjid Jami' Darussalam At-Taqwa, ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan kita. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kita tidak memiliki apa-apa. Hidup di dunia kita hanya ngaku-ngaku saja. Hakikatnya semuanya milik Allah. Maka ketika kita ditimpa musibah atau orang lain ditimpa musibah, musibah itu bukan hanya ketika ada orang yang meninggal saja baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat istirja. Motor hilang itu pun juga musibah. Kehilangan uang itu pun juga musibah. Kebakaran pun juga itu musibah. Makanya dalam Al-Quran ciri-cirinya orang yang sabar itu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar itu apabila mereka ditimpa musibah membaca kalimat istirja. Ketika membaca kalimat istirja itu diresapi, dan untuk menghilangkan kegelisahan kita karena kita ditimpa musibah atau orang lain yang ditimpa musibah, agar dijadikan pelajaran, agar dijadikan nasihat oleh kita. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kami hanya kembali kepada Allah. Dulu 5 tahun yang lalu ada jemaah saya datangnya belakangan. Maaf Ustaz, saya habis itu acara 40 hari saudara saya meninggal dunia, innalillahi rajiun. Oh dia Pak, Alfamaretnya 5. Wih kaya ya. Bininya berapa? Bininya 2. Anaknya nggak punya anak. Itu Alfamaret 5 yang dibawa ke kuburan yang mana? Nggak ada. Tuh Alfamaret 5 nggak ada. Tapi alhamdulillah Pak, dia bangun masjid di Majalengka paling bagus. Nah, itulah masjid pahalanya yang akan dibawa ke alam akhirat. Dari mulai alam kubur hingga sampai alam akhirat. Jadi nilai harta yang dikorbankan di jalan Allah. Maka sebanyak apapun bentuknya harta itu nggak bakalan dibawa. Maka di bulan Ramadan yang kita sering dengar dari guru-guru kita, disebut tadi Ramadan itu adalah syahrun azimun. Sehingga arwah-arwah kubur yang lagi disiksa, di bulan Ramadan siksaannya diistirahatkan dulu. Makanya beruntung ya orang yang wafat di bulan Ramadan. Yang lagi disiksa pun juga diistirahatkan, apalagi dia baru meninggal. Diistirahatkan itu bagi mereka yang mati dalam keadaan iman. Adapun mereka mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, tidak ada diistirahatkan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Sampai hari kiamat, sampai ditiup sangkakala malaikat Israfil ketiga kalinya. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala 3 kali. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatun faz'ah. Tiupan mengagetkan, tiupan mengejutkan. Karena suara tiupan malaikat Israfil itu suaranya sangat keras. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan bagaimana saya hidup bakalan bisa bersenang-senang. Sedangkan malaikat Israfil udah menyiapkan sangkakalanya di bawah bibirnya, di bawah dagunya. Dia untuk menunggu kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang belum ditiup. Nafkhatun faz'ah, tiupan yang mengejutkan, yang mengagetkan, sehingga ibu-ibu yang lagi hamil banyak yang keguguran. Ibu-ibu yang lagi nyusuin anak juga anaknya ditinggalin saking kagetnya. Cuma sekarang jarang ibu-ibu yang nyusuin anak ya. Anaknya disusuin sama sapi. Maka coba lihat ya Allah, anak-anak di Jakarta lari-larinya kayak sapi. Anak saya alhamdulillah disusuin sama ibunya aja.
dibilangin malah melotot. Ya kan kayak sapi, malah melotot sapi kan. Yang kedua adalah tiupan mematikan. Yang terakhir tiupan ba'as kubur. Nah itu arwah-arwah orang-orang kafir diringankan siksaannya ketika menjelang ditiup sangkakala yang ketiga kalinya oleh malaikat Israfil. Mereka diringankan siksaannya, bukan diistirahatkan, sehingga arwah mereka itu bisa tidur di alam kubur. Begitu ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, arwah mereka terkejut. Disebutkan dalam surah Yasin, dikisahkan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Maka ini kan saktah. Saktah itu al-waqfu bila tanafusin. Waqaf berhenti tanpa napas. Mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Arwah-arwah mereka terkejut. Ya wailana man ba'asana mimmarqadina. Waduh, celoko kami. Cilaka kami. Man ba'asana mimmarqadina. Siapa sih yang membangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Itu arwah-arwah mereka diringankan sehingga bisa tidur. Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang sifat Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan Allah ketika di dunia ngasih tahu kepada kalian akan terjadi hari dibangkitkan dari kuburan. Kemudian mereka dibangkitkan, semua dibangkitkan, baik itu arwah orang-orang mukmin maupun arwah orang-orang kafir. Ngapain dihidupkan lagi? Untuk dihisab amalnya, untuk ditimbang amalnya. Maka di bulan Ramadan, insya Allah amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan. Karena siang dipakai puasa, dipakai baca Quran, malam dipakai sholat sunnah, kemudian digunakan untuk membaca Quran dan semarak bersodakoh. Kemudian banyak juga yang menerima sodakoh. Inilah para jemaah sekalian, kultum pada subuh ini yang bertema hikmah daripada puasa, yang disebutkan dalam Al-Quran hanya satu, yaitu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya hasil daripada puasa ini, kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram fa akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min darid dunya ila daril akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi